Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Abni Zamzami. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan, yaitu mengenai menganalisis fenomena etika dalam praktek keguruan. Nah, yang pertama ini ada realitas praktik di lapangan. Dalam kenyataannya, pekerjaan guru tidak sesederhana mengajar di kelas. Di lapangan, guru menghadapi berbagai kondisi yang sangat jauh dari ideal. Banyak guru harus mengelola kelas yang beragam, mempersiapkan administrasi yang menumpuk, sekaligus menjalin komunikasi dengan orang tua dan juga pihak sekolah. Yang tidak jarang, guru juga mengalami kelelahan atau ketekanan sehingga mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan siswa. Nah, menurut role teori menjelaskan bahwa setiap individu ini dalam profesi tertentu punya peran, tuntutan, dan ekspektasi sosial yang harus dipenuhi. Dalam konteks guru, mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga pembimbing, administrator, model moral, mediator konflik, kemudian komunikator dengan orang tua. Nah, banyaknya peran inilah yang membuat realitas praktik di lapangan seringkali lebih berat dibandingkan teori. Kemudian dalam pelanggaran etika yang terjadi di situasi yang penuh tekanan ini, beberapa guru juga tidak sengaja maupun sengaja melakukan pelanggaran etika. Misalnya ada guru yang berbicara kasar, kemudian memarahi siswa di depan kelas hingga membuat siswa ini menjadi merasa malu. Nah, ada juga yang memberikan nilai tidak berdasarkan kemampuan, tetapi karena kedekatan dan tekanan pihak tertentu. Pelanggaran lain yang muncul adalah penyalahgunaan media sosial, seperti pengunggahan foto siswa tanpa izin, lalu berkomunikasi secara tidak pantas melalui chat. Nah, selain itu, masih ada guru yang memberi hukuman fisik seperti mencubit dan memukul. Padahal hal tersebut ini melanggar aturan dan juga membahayakan psikologi si anak. Nah, menurut social learning theory, perilaku seseorang melalui proses observasi, peniruan, dan penguatan. Dalam konteks pelanggaran etika guru ini, tindakan seperti ini tuh seperti marah berlebihan, diskriminasi, atau komunikasi kasar muncul karena guru ini meniru pada perilaku yang pernah mereka lihat dari lingkungan sebelumnya, atau karena perilaku tersebut terus dibiarkan tanpa konsekuensi. Nah, relevansinya itu, pelanggaran etika di sekolah sering terjadi karena yang pertama, yaitu guru meniru budaya kerja yang tidak sehat. Nah, yang kedua, guru adanya pembiaran oleh institusi, dan yang ketiga, kurangnya model perilaku etis yang konsisten. Nah, selanjutnya yaitu kode etik resmi profesi keguruan. Nah, sebenarnya profesi guru itu punya pedoman tegas melalui kode etik guru. Guru ini diwajibkan menjaga martabat profesinya, memberikan perlakuan adil ke siswa, terus menghindari segala bentuk kekerasan fisik lewat verbal. Guru juga diharapkan bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua, bekerja sama dengan rekan guru lainnya, dan juga mengembangkan kemampuan profesional. Nah, selain itu juga, guru ini harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa, serta mematuhi semua aturan hukum dan kebijakan sekolah. Kode etik ini dibuat agar guru ini menjalankan dan tugasnya bukan cuma sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan moral dan sosial bagi peserta didiknya. Nah, menurut profesional Eric Theory menekankan bahwa setiap profesi ini punya seperangkat norma yang mengatur perilaku profesional supaya memberikan layanan yang berkualitas, menjaga martabat profesi, dan juga melindungi si siswa ini. Teori ini juga mendasari perumusan kode etik guru Indonesia yang mengatur bagaimana guru ini tuh harus berperilaku secara moral, sosial, dan juga profesional. Nah, relevansinya, kode etik guru berfungsi sebagai pedoman untuk yang pertama itu menjaga integritas profesi. Nah, yang kedua mengatur hubungan guru dan siswa.
guru dengan rekan kerja, dan guru dengan orang tua. Dan yang terakhir itu memastikan guru bekerja sesuai dengan standar moral. Nah, kemudian yang keempat itu ada tantangan moral dan konflik etika yang sering muncul ketika guru sedang mengajar. Yaitu walaupun kode etiknya sudah ada, kenyataannya guru tetap sering berhadapan dengan dilema moral. Nah, misalnya nih, guru ingin menegakkan disiplin, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis si siswanya. Ada siswa yang sering terlambat karena masalah keluarga, guru juga harus memutuskan apakah memberikan sanksi atau memberi toleransi. Kemudian di sisi lain juga, tekanan dari sekolah dan juga orang tua untuk mendapatkan nilai tinggi sering bentrok dengan integritas profesional guru. Guru juga bisa menghadapi situasi sulit ketika harus menjaga jarak profesional di tengah kedekatan dengan siswa, terutama di era digital ini, yang dimana interaksi melalui media sosial ini sangat mudah dipahami dan mudah terjadi. Semua tantangan ini menuntut guru untuk bijaksana, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai moral. Nah, menurut teori Kohlberg, perkembangan moral seseorang melewat tahapan tertentu, dari tahapan kepatuhan, mempertahankan aturan, kemudian hingga tahap prinsip moral universal. Guru juga ketika menghadapi dilema etika seperti menegakkan disiplin dan memahami kondisi siswa harus mengambil keputusan berdasarkan tahap perkembangan moralnya. Nah, relevansinya itu konflik etika ini seperti penilaian objektif dengan tekanan nilai yang tinggi, kemudian hukum disiplin dan juga empatinya, kemudian menjaga rahasia siswa dan keharusan melapor. Nah, yang keempat ini terjadi karena guru harus menimbang prinsip moral pribadi dan juga aturan profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.